Assalamualaikum Bu Yuli, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Anggi, alhamdulillah kabar saya baik. Bu Anggi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih Bu Yuli. Syukurlah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin, amin. Ada apa nih Bu? Apa ada yang ingin dibicarakan nih kita malam hari ini nih? Iya nih Bu Anggi, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Bu Anggi mengenai kedisiplinan murid yang sangat mengganggu pikiran saya Bu Anggi. Wah, kayaknya berat banget nih sampai mengganggu pikiran Bu Yuli. Lumayan Bu, karena menyangkut sekolah dan siswa-siswa saya. Wah, ada apa nih? Saya jadi nggak sabar banget nih untuk ngedengernya. Coba, coba, coba. Saya boleh cerita dulu Ceritakan. ya. Iya, oke. Jadi begini Bu Anggi, kedisiplinan siswa-siswi di sekolah saya menurun nih di semester ini. Di sekolah saya itu kondisi sekolahnya tidak dikelilingi oleh pagar, jadi tidak ada pagar, hanya gerbang depan saja dan, kami tidak punya satpam, Bu. Sekitar sekolah pun hanya kebun, jadi akses untuk masuk ke sekolah bisa dari mana saja. Yang jadi permasalahan adalah, si anak-anak ini selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, Bu Anggi. Awalnya sih hanya ada beberapa anak yang selalu datang, telat, tapi hari-hari berikutnya malah semakin banyak. Jadi anak-anak ini sebetulnya bukan karena tidak mengetahui ya jadwal masuk, tapi sepertinya Bu Anggi, mereka sengaja datang telat ke sekolah karena memang akses jalan yang banyak ini, jadi mereka berpikir tidak akan ketahuan kalau mereka itu datangnya telat. Nah, setelah saya telusuri dan banyak yang laporan juga ke saya, jadi sebelum masuk itu anak-anak itu nongkrong dulu di warung di mana warga. Dan yang menjadi prihatin, eee, kurangnya peduli masyarakat sekitar untuk menyuruh mereka segera ke sekolah. Mungkin mereka berpikir bukan tanggung jawabnya gitu ya. Jadi saya sampai pernah nih Bu Anggi ngejar siswa yang terlambat sampai ke kebun dalam kondisi becek, apalagi sekarang musim hujan. Begitu Bu Anggi. Wow, kompleks sekali ya Bu Yuli permasalahannya. Dari yang Bu Yuli ceritakan tadi, ada masalah lain nggak yang menjadi kendala Bu Yuli selain dari yang tadi Bu Yuli ceritakan? Masih banyak sebetulnya, Bu. Ini sekarang sudah mulai, memasuki musim hujan kan, ada beberapa anak, Bu, yang pakai sendal ke sekolah coba. Alasannya apa? Karena sepatunya basah. Selain itu, banyak murid laki-laki yang masih mengeluarkan bajunya, baju seragamnya di lingkungan sekolah, begitu, Bu. Kalau yang mengeluarkan bajunya itu hanya murid laki-laki aja yang melanggar? Betul, Bu. Alhamdulillah siswa perempuan tidak ada sejauh ini. Oke, ini dari yang saya tangkap ya, malam ini Bu Yuli ini ingin bercerita atau berbicara tentang masalah kedisiplinan yang ada di sekolah Ibu ya, dan tentang bagaimana membangun kedisiplinan di sekolah Bu Yuli ya, benar begitu? Iya benar, Bu Anggi, Nah, betul. apa yang ingin Bu Yuli dapatkan dari diskusi kita pada malam hari ini? Saya sih berharap mendapatkan solusi terbaik nih Bu. Bagaimana caranya mendisiplinkan anak-anak saya untuk datang tepat waktu. Selain itu, si anak bisa, datang ke sekolah itu sudah dalam keadaan rapi, baju itu dimasukkan dan tidak ada lagi yang menggunakan sendal ke sekolah. Kalau dilihat pun kurang elok ya Bu. Saya khawatir sebetulnya jika masalah ini tidak cepat ditangani, akan diikuti oleh murid-murid yang lain Bu, begitu. Betul begitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari cerita Bu Yuli, saya ambil kesimpulan bahwa Bu Yuli ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada pada, kedisiplinan siswa-siswi Ibu di sekolah ya, Bu, bukan begitu, Bu? Iya benar Bu Anggi, Nah, betul sekali. mhm, sekarang, saya ingin tanya ya, kalau menurut pengamatan Bu Yuli, pastinya tidak semua siswa di sekolah Ibu datang terlambat kan? Pasti ada aja siswa yang sudah memiliki kedisiplinan untuk datang tepat waktu ke sekolah. Iya Betul Bu, tidak, Bu? ada Nah, ada betul. kalau menurut pengamatan Bu Yuli, siswa yang seperti apa yang sudah memiliki kedisiplinan yang baik? Kalau berdasarkan pengamatan saya sih, siswa yang memiliki kedisiplinan yang baik adalah siswa yang berperilaku sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah, gitu Bu Anggi. Oh, jadi kalau menurut Bu Yuli,
siswa yang sudah mematuhi tata tertib di sekolah itu adalah siswa yang memiliki kedisiplinan yang baik, Bu. Benar seperti itu, Bu? Iya benar Bu Anggi, betul sekali. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Bu, jika siswa yang seperti itu dikatakan berhasil atau ideal dalam hal kedisiplinan, dan siswa yang berperilaku sesuai dengan tata tertib sekolah ada di angka 10, berarti kalau menurut Bu Yuli ada di level berapa kalau misalkan dalam skala 1 sampai 10 siswa-siswi Bu Yuli sekarang? Karena tadi ada 3 kasus, jadi menurut saya untuk keterlambatan siswa datang ke sekolah itu ada di level 7. Karena memang banyak sekali, sebagian besar siswa yang terlambat laki-laki gitu ya, jadi mendominasi. Untuk siswa yang memakai sendal ada di level 8 Bu Anggi, jadi hanya ada beberapa siswa. Dan untuk yang mengeluarkan bajunya di lingkungan sekolah itu ada di level 6. Jadi karena siswa laki-laki sebagian besar mengeluarkan bajunya di lingkungan sekolah, baju seragamnya, begitu. Menurut Bu Yuli, bisa nggak levelnya naik? Seharusnya bisa Bu Anggi. Kira-kira Bu Yuli menargetkan sampai ke level berapa? Saya sih targetnya sampai ke level 10, level yang paling ideal. Ya, Level inginnya. ideal ya Bu Yuli. Iya. Kalau untuk mengusahakan ke level yang Bu Yuli mau, tentunya kita perlu melakukan sesuatu agar masalah kedisiplinan di sekolah Bu Yuli ini bisa meningkat ke level ideal itu ya, yang level 10. Perlu nggak sih menurut Bu Yuli? Perlu banget Bu Anggi, sangat perlu. Kira-kira apa yang akan Bu Yuli lakukan untuk menghadapi masalah ini? Apa ya? Eh, saya berpikir begini. Jadi karena memang ini masalah kesiswaan, langkah yang pertama yang akan saya lakukan itu saya akan berdiskusi mengenai masalah ini ke PKS kesiswaan terlebih dahulu. Kemudian mungkin saya akan menindaklanjuti ke kepala sekolah dan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan rapat dengan Dewan Guru dan staf TU. Pada saat rapat, ada beberapa hal yang akan saya ajukan Bu Anggi, di antaranya membuat keyakinan sekolah, kemudian mensosialisasikan ulang tata tertib sekolah kepada siswa-siswa SMP 3 Karangtanjung, kemudian mengundang orang tua atau wali murid untuk membicarakan masalah kedisiplinan ini, begitu Bu Anggi. Oke, tadi yang saya tangkap ada beberapa ide atau kegiatan ya, Bu. Nah, kalau menurut Bu Yuli sendiri, kira-kira untuk melaksanakan kegiatan atau ide yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada nggak ya kendala atau hambatannya? Sudah pasti ada Bu Anggi, ya. Mungkin yang pertama dari guru itu sendiri Bu Anggi. Mengingat kita pun sebagai guru kadang tidak mencerminkan diri sebagai guru yang patut untuk digugu dan ditiru, yang sesuai dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu loh, yang ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturihan dayan yang itu. Kita juga terkadang tidak disiplin, jadi kemungkinan siswa itu mencontoh gurunya. Oleh karena itu saya pikir jadi pendisiplinan ini harus dimulai dari guru itu sendiri, maupun pemangku kebijakan yang lain, contohnya kepala sekolah dan staf TU. Jadi memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi kami gitu. Setelah itu baru tindakan-tindakan lain yang akan saya realisasikan jika hal tersebut memang disetujui oleh kepala sekolah dan dewan guru yang lain dalam diskusi rapat pada saat rapat. Kemudian mungkin yang kedua kendalanya dari pihak itu siswa sendiri itu ya Bu Anggi ya. Jadi sulit untuk menumbuhkan kesadaran diri mereka untuk menanamkan sikap disiplin gitu. Terkadang kami pun guru-guru di sana bukan tidak menegur anak ketika melakukan pelanggaran terhadap kedisiplinan ini, sudah sangat sering, tapi mereka ketika kami tegur mereka melakukannya gitu, maksudnya memperbaikinya, tapi setelah kami agak jauh, mereka mengeluarkannya kembali, contohnya tadi memasukkan baju gitu ya. Yang ketiga mungkin orang tua atau masyarakat sekitar. Jadi banyak masyarakat atau orang tua yang memang acuh tak acuh gitu ya, jika melihat siswa-siswi kami masih pada saat jam masuk masih ada di luar lingkungan sekolah, begitu Bu Anggi. Oke, seperti itu ya. Berarti udah ada solusinya ya, Bu ya? Kalau yang bisa saya tangkap tadi, yang Ibu jelaskan tadi, saya menangkap ada 3 kalau nggak salah nih ya, yang saya tangkap solusinya. Yang pertama,
kepala sekolah atau warga sekolah itu memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswa-siswi di sekolah Ibu, kemudian membuat keyakinan sekolah, ya mensosialisasikan ulang kepada siswa-siswinya, betul begitu Bu ya? Dan kalau nggak salah tadi saya tangkap solusinya itu mengajak orang tua wali murid untuk bersama-sama berkolaborasi meningkatkan kedisiplinan siswa, begitu kan Bu? Iya benar Bu Anggi. Berarti sudah bisa diatasi ya hambatan masalah kedisiplinan di sekolah Bu Yuli ini. Kalau menurut Bu Yuli sendiri, apa aja sih yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide-ide yang sudah tadi Bu Yuli utarakan tadi? Oke, yang dibutuhkan sudah pasti kerjasama ya dan komunikasi aktif dari seluruh warga sekolah dan mungkin orang tua juga untuk mendisiplinkan siswa ini. Jadi orang tua dapat mengontrol si anaknya ketika mereka berangkat dari sekolah itu harus jam sekian agar datang tepat waktu ke sekolah gitu. Kemudian tidak menggunakan sendal lagi atau mengeluarkan baju seragamnya. Begitu Bu Anggi. Selain itu Bu Anggi, saya itu Hmm? berencana untuk membuat buku tata tertib, jadi yang di dalamnya berisi bagian untuk menulis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa gitu. Oh, seperti itu. Jadi tambahan Bu Yuli juga akan membuat buku tata tertib ya, Iya betul. pelanggaran siswa ya. Jadi nanti siswa tersebut tahu kalau mereka tuh telah melakukan pelanggaran apa saja. Oke. Kalau saya boleh tahu Bu Yuli sebelumnya pernah nggak mengimplementasikan ide ini atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah ini atau memang ini baru pertama kali akan dilakukan? Untuk pembuatan keyakinan sekolah ini baru pertama kali, tetapi untuk mensosialisasikan tata tertib sudah dilakukan biasanya setiap tahun ajaran baru. Jadi siswa baru biasanya dilakukan, sosialisasi. Tapi mungkin untuk mengajak orang tua lebih, terlibat dalam kedisiplinan ini baru akan dilakukan, begitu Bu Anggi. Kalau boleh tahu kira-kira Bu Yuli kapan akan merealisasikan kegiatan ini atau ide ini? Keinginan saya sesegera mungkin Bu, mengingat hal tersebut memang sudah sangat krusial ya. Oh ya Bu Anggi, saya ingat sebentar lagi kan akan ada pembagian rapot tuh akhir semester 1, biasanya yang ngambil rapot orang tua kalau di kami. Nah mungkin pada momen itu bisa saya dan rekan yang lain juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan hal tersebut Bu Anggi, begitu. Oke. Kalau di sekolah kira-kira ada nggak ya yang bisa membantu Bu Yuli untuk membuat ide ini terlaksana dengan sebaik mungkin? Jadi Bu Yuli nggak sendirian nih ceritanya. Ada nggak kira-kira orang yang bisa membantu Bu Yuli? Ada Bu, saya akan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah dan orang tua pastinya ya dalam melaksanakan ide saya ini, gitu. Nah, kira-kira nih Bu Yuli ya, butuh waktu berapa lama nih dalam mewujudkan ide-ide yang sudah Bu Yuli utarakan ini? Mungkin untuk merencanakan, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, PKS kesiswaan, dan misalnya rekan guru yang lain, eee, serta orang tua, saya membutuhkan waktu 2 bulan Bu paling lama. Mengingat ini minggu terakhir dalam pembelajaran dan libur di bulan depan ya, yang nantinya akan dilanjutkan di bulan Januari paling Bu, begitu Bu. Itu rencana saya. Oke, 2 bulan ya. Ada tidak seseorang yang bisa membantu Bu Yuli secara khusus untuk mengingatkan tentang komitmen dalam pelaksanaan ide Bu Yulia ini? Tadi kan Bu Yuli bilang 2 bulan nih gitu kan. Ada nggak orang yang bisa mengingatkan Bu Yuli? Insya Allah ada Bu, nanti saya meminta rekan sejawat saya untuk mengingatkan, eee membantu saya mengingatkan, tentang pelaksanaan ini, gitu. Berarti nanti Bu Yuli bekerja sama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Yuli ya? Iya betul, iya Apakah betul. semua warga sekolah akan ikut berkolaborasi? Sudah pasti harus Bu, mengingat memang hal tersebut kan berkaitan dengan kepentingan sekolah ya. Sudah pasti semuanya harus terlibat, gitu. Oke Bu Yuli, kalau boleh saya merangkum nih, Bu Yuli itu ada hambatan dalam masalah mendisiplinkan siswa, yaitu dalam hal siswa datang tepat waktu, kemudian dalam pemakaian seragam yang tidak sesuai seperti menggunakan baju, dan memakai sendal ke sekolah. Betul seperti itu Bu? Iya benar Bu, benar. Tapi sekarang Ibu sudah menemukan solusinya kan? Iya betul, saya sudah menemukan solusinya Bu Anggi. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa sih Bu yang Bu Yulia dapatkan dari sesi ini sesuai nggak dengan tujuan awal pembicaraan kita?
Banyak banget, Bu, banyak sekali nih yang saya dapatkan dari sesi diskusi dengan Bu Anggi ini. Alhamdulillah saya sudah mulai tercerahkan. Di awal diskusi tadi saya masih bingung nih, bagaimana cara mengatasi siswa yang telat datang ke sekolah. Kemudian yang mengeluarkan baju seragam, menggunakan sendal ke sekolah, tapi setelah berdiskusi dengan Bu Anggi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan. Jadi harapan saya dengan ide ini kedisiplinan siswa akan menjadi lebih baik ke depannya gitu. Oke, amin ya. Oke nih Bu Yuli, kita ada di akhir sesi nih ya. Saya ingin tanya nih, bagaimana sih perasaan Bu Yulia sekarang? Sangat lega, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. tercerahkan dan ingin mewujudkan ide-ide yang bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang tadi ya, tentang kedisiplinan. Oke Bu Yuli, saya lupa tadi. Tadi waktunya 2 bulan ya. Iya. Berarti 2 bulan lagi kita ketemu lagi ya. Kita atur lagi pertemuan kita 2 bulan lagi karena saya ingin mendengar cerita Bu Yuli tentang keberhasilan dalam menerapkan ide-ide yang tadi kita sudah bicarakan. Apakah bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa dengan baik sehingga dapat menuju ke nilai ideal yang 10 tadi ya, ke level 10 seperti yang Bu Yulia harapkan tadi. Iya, Bu Anggi, terima kasih ya atas waktunya, kemudian motivasi dan doanya. Sama-sama Bu Yuli, sampai di sini dulu ya sesi pertemuan kita. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat selalu. Amin. Assalamualaikum, Bu Anggi. Waalaikumsalam Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Yuli, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Anggi. Selamat malam juga. Bu Anggi, gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Bu Yuli gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik banget nih Bu Anggi nih. Ada apa nih Bu? Apa ada yang ingin dibicarakan pada malam hari ini dengan saya? Begini Bu, sesuai dengan permintaan saya waktu kemarin tuh yang di WA, alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu juga. Ada beberapa hal sih Bu yang ingin saya diskusikan dengan Ibu nih, boleh nggak? Boleh banget dong. Yuk silakan Bu, apa? Yang pertama nih Bu ya, saya ada kendala nih dalam proses pembelajaran saya di kelas, khususnya gimana sih membangun minat literasi pada peserta didik saya. Keinginan saya tuh pertemuan dan diskusi kita ini tuh bisa mencerahkan saya dan saya dapat ide-ide yang baru nih tentang permasalahan saya. Jadi malam ini Bu Anggi mau berbicara tentang kendala yang dialami oleh Ibu di kelas ya, tentang bagaimana membangun minat literasi pada kelas Bu Anggi, begitu ya, Bu Anggi? Iya Bu Yuli, benar banget. Apa sih yang Bu Anggi dapatkan, yang ingin Bu Anggi dapatkan dari percakapan kita malam hari ini? Harapan saya tuh Bu ya, saya tuh ingin mendapatkan solusi terbaik, bagaimana sih memunculkan minat literasi terutama pemahaman membaca pemahaman ya Bu ya. Iya. Saya tuh ngerasa ketika mengajar mengalami banyak banget kendala. Siswa saya sebenarnya sudah banyak yang mampu membaca, yang lancar juga sudah banyak, tetapi mereka tuh belum paham akan bacaan yang sedang dibaca. Maksudnya arti dari bacanya itu mereka belum paham. Sehingga pengaruhnya tuh sangat besar sekali pada pembelajaran di kelas, Bu. Oh begitu. Jadi malam hari ini dari yang Bu Anggi jelaskan, saya ambil kesimpulan bahwa Bu Anggi ini ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang ada pada kemampuan literasi membaca pemahaman. Apakah benar, Bu? Benar, Bu. Kalau menurut pengamatan Bu Anggi, pastinya tidak semua siswa memiliki hambatan yang sama, bukan? Pasti ada beberapa siswa yang sudah memiliki kemampuan literasi membaca pemahaman. Menurut Bu Anggi, siswa yang seperti apa sih yang sudah memiliki kemampuan literasi membaca pemahaman? Kalau berdasarkan pengamatan saya di kelas nih Bu ya, Ya. siswa yang sudah memiliki kemampuan membaca pemahaman itu lebih kepada siswa yang sudah memiliki minat bacanya yang tinggi. Kemudian siswa yang sudah mampu menghubungkan pengetahuannya dengan apa yang dibacanya, dan siswa yang sudah mampu menceritakan atau memperoleh makna atau arti sesuai dengan pandangan yang siswa sudah miliki setelah membaca suatu teks. Itu sih Bu, kalau menurut pengamatan saya. Oh gitu. Jadi siswa yang sudah memiliki minat baca yang tinggi, kemudian mampu menghubungkan pengetahuannya dengan apa yang sedang dibaca, dan memperoleh makna atau arti dari teks yang sudah dibaca, itu adalah siswa yang memiliki kemampuan pemahaman membaca ya Bu? Betul seperti itu ya Bu? Iya itu betul Bu Yuli, itu sesuai dengan hasil pengamatan di kelas saya seperti itu. Nah Bu Anggi, jika siswa yang seperti itu memang dikatakan berhasil atau ideal, dan menurut Ibu siswa dengan kondisi seperti itu
kemampuan literasi membaca pemahaman ada di angka 10, berarti kondisi di kelas Bu Anggi pada saat ini ada di level berapa jika dinilai dari 1 sampai 10? Kalau untuk di kondisi sekarang ya di kelas saya, kalau dari antara level 1 sampai 10 kemungkinan masih ada di level 5 karena sebagian siswa saya memang sudah lancar membaca, tetapi apa namanya yang mampu memahami isi bacaan itu setengahnya lah gitu kira-kira, makanya saya tetapkan adanya masih ada di level 5. Begitu. Kalau sekarang saya boleh bertanya, Bu Anggi ingin mencapai angka berapa sih dari skala 1 sampai 10 ini? Mungkin 8 atau 9 kali ya Bu ya. Oh gitu, tidak sampai ke 10? Oke, misalnya kondisi 10 susah ya, misal. Karena kita tahulah masing-masing individu siswa berbeda kemampuannya Bu Anggi. Tapi pastinya Bu Anggi juga tetap mengusahakan ke level 10 kan ya? Tidak hanya sampai ke level skala 8 atau 9. Iya Bu, saya sih idealnya saya kepengennya semua siswa saya ada di level 10 gitu. Tapi kan balik lagi ya, tapi saya usahakan ada di level 10 nanti. Itu Begitu. Bu. Untuk mengusahakan ke level yang Ibu mau, pastinya perlu suatu hal atau ide yang mungkin, memang bertujuan agar kemampuan atau keterampilan membaca pemahaman di kelas Bu Anggi bisa meningkat dan mencapai nilai ideal tadi, bukan? Iya sih Bu. Kalau berdasarkan yang saya alami di kelas ya Bu, dan saya sedikit analisis, kondisi kelas saya, minat membaca siswa di kelas saya itu memang sudah bisa baca, tapi minat membacanya rendah. Saya juga sebenarnya sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya itu sudah berencana membuat pojok baca di kelas agar minat membaca mereka bertambah. Dan juga saya tuh juga sudah memetakan siswa sesuai memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan kondisi membaca mereka berdasarkan minat membaca mereka. Seperti itu sih Bu. Saya sudah memetakan sama sudah berencanalah membuat pojok baca gitu. Oh, Bu Anggi, kalau misalnya memetakan kebutuhan siswa bagaimana itu Bu tindak lanjutnya? Dan kan tadi untuk melaksanakan kegiatan yang tadi ya, pemetaan dan pembuatan pojok baca, ada nggak sih kendala yang dihadapi sama Bu Anggi gitu? Kalau untuk tindak lanjut yang memetakan kebutuhan siswa itu rencananya saya itu setelah memetakan sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat membacanya itu, saya dilanjutkan dengan membuat kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya akan melakukan kegiatan belajar tambahan khusus membaca, sesuai dengan kebutuhan siswa yang dimiliki pastinya. Adapun kendala yang saya hadapi lebih kepada waktu ya, kalau untuk kegiatan tambahan itu ya, yang kelompok belajar membaca itu. Karena pastinya saya melaksanakan kegiatan tambahan membaca itu di jam istirahat, di jam istirahat kan dapat menguras waktu mereka ketika istirahat. Kalau di jam pulang sekolah berarti jam mereka untuk pulang sekolah bertambah itu sih di waktu. Tapi kalau untuk yang membuat pojok baca pastinya sih biaya ya. Itu Gitu. aja sih paling. Siap. Berarti sudah ada solusinya ya. Solusinya, yang pertama itu dengan memetakan siswa sesuai dengan kemampuan membaca, kemudian membuat kelompok belajar sesuai dengan kemampuan membaca tadi kan. Setelah itu membuat pojok baca. Mungkin tadi saya simpulkan kendalanya lebih kepada waktu ya yang akan terpakai. Selain itu biaya juga untuk melaksanakan kegiatan ini. Benar begitu Bu Anggi? Bener banget Bu Yuli, waktu dan biaya. Kira-kira untuk mengurangi kendala atau hambatan yang pertama, yaitu waktu yang tadi Bu Anggi bilang, itu bagaimana Bu Anggi solusinya? Kalau waktu ya, mungkin kalau waktu saya mungkin akan bekerja sama dengan rekan di sekolah ya untuk membantu saya. Terutama dalam pastinya kan siswanya banyak dan saya tidak bisa menghandle sendiri, pastinya saya butuh bantuan dari rekan sejawat saya. Dan juga pastinya saya akan berkomunikasi aktif dengan wali murid terhadap ide saya ini, terutama kepada wali murid yang termasuk ke dalam
minat membacanya yang rendah, pastinya kan banyak tuh. Jika dilakukan di pulang sekolah, kemungkinan pulang sekolah akan lebih telat. Jadi saya akan adakan komunikasi terlebih dahulu, rapat dulu mungkin dengan wali murid. Dan pastinya saya juga akan membuat jadwal yang pasti ya, jadi nggak jadwal yang asal misalkan tiap Senin dan Rabu kelompok ini, Selasa dan Kamis kelompok ini, mungkin seperti itu. Agar semua unsur baik siswa, gurunya gitu kan dan orang wali murid tahu jadwal belajar tambahan khusus untuk meningkatkan kemampuan membaca. Mungkin itu sih yang baru saya ini kalau yang masalah waktu Bu Yuli untuk mengurangi kendala atau hambatan yang waktu. Berarti, kendala waktu atau hambatan mengenai waktu sudah tertangani ya, sudah ada terkurangi gitu ya. Nah sekarang, menurut Bu Anggi, gimana sih caranya untuk mewujudkan ide-ide tadi gitu? Apa saja yang dibutuhkan kira-kira? Kalau untuk yang kelompok belajar itu ya mungkin tidak ada kendala yang berarti ya, mungkin bagaimana kita cara berkomunikasi dengan, wali murid gitu kan, dengan apa, minta bantuan rekan sejawat. Pastinya yang, apa namanya, untuk mewujudkan ide yang membuat pojok baca itu tuh, yang sangat butuh jelas, bahan ya kan, dan ini juga saya sudah mulai terpikirkan dan terpecahkan untuk pendanaan nih Bu. Untuk pendanaan itu saya gunakan bahan-bahan yang sudah disediakan oleh sekolah, karena sekolah biasanya menyiapkan ATK. Adapun kekurangan-kekurangannya sedikit, kelas saya ada kas kelas juga dan kalau masih ada kurang mungkin saya pakai dana pribadi gitu kan. Dan untuk kegiatan lainnya ya udah yang paling itu saya bekerja sama dengan rekan sejawat dan tentunya untuk yang apa namanya kelompok belajar ya komunikasi aktif dengan wali murid. Paling itu sih Bu Yuli. Oh iya, oke. Saya menangkap apa yang Bu Anggi jelaskan. Bu Anggi, kalau saya boleh bertanya nih, ide ini masih baru atau misalnya sudah pernah dilakukan sih Bu Anggi di kelas Bu Anggi? Kalau yang membuat pojok baca itu di kelas yang kemarin yang sekarang sudah lulus karena saya kelas 6 ya Bu itu juga udah pernah saya buat. Kalau yang pojok baca sudah pernah saya lakukan di kelas sebelumnya, tapi untuk yang memetakan siswa sesuai dengan kebutuhannya dan membuat kelompok belajar ini baru pertama kali saya lakukan Bu Yuli. Begitu. Bu Anggi, ada nggak yang bisa bantu Bu Anggi dalam mewujudkan ide-ide tadi? Kalau yang membantu mungkin saya bekerja sama paling ya dengan rekan sejawat dalam melaksanakan ide saya ini. Dan jika ini berhasil, tentunya saya bisa langsung berbagi praktik baik yang mungkin bisa diterapkan di kelas yang lainnya. Karena saya juga yakin di kelas lainnya juga mengalami masalah yang hampir sama dengan masalah yang saya alami di kelas, terutama tentang keterampilan membaca ya, kemampuan Ide. membacanya. Oke, idenya luar biasa sekali Bu Anggi. Tapi kapan Ya. nih kira-kira ide ini akan dilaksanakan oleh Bu Anggi? Secepatnya mungkin ya Bu ya, tapi kemungkinan karena ini udah di akhir semester dan minggu depan udah mau masuk penilaian akhir semester ya udah masuk PAS, kemungkinan kalau untuk pojok baca karena saya ingin bareng-bareng sama siswa, kemungkinan ini ya nanti gitu di tahun ajaran baru akan terrealisasinya dan kelompok belajar juga akan berjalannya juga kemungkinan tahun ajaran baru karena minggu depan itu sudah masuk pas ya, tapi karena ada waktu dari pasnya itu mungkin bisa saya coba kejar seminggu ini ya saya mempersiapkan jadi anak-anak pas saya mempersiapkan jadi seminggu ini saya persiapkan paling Bu untuk persiapannya aja tapi untuk actionnya mungkin bisa minggu depannya kemungkinan sih seminggu ini aja deh Bu untuk persiapannya malah. Oke deh, rentang waktunya yang sampai dari tadi ide, kemudian sampai ke aksi nyata ya, membuat pojok baca, kemudian berbagi praktik baik. Kira-kira Bu Anggi itu butuh waktu berapa lama tuh? Mungkin untuk mendesain, kemudian merencanakan ya, memetakan, kemudian action, sampai aksinya ya Bu ya, mungkin membutuhkan waktu 1 bulan deh, 1 bulan paling lama. Oke, 1 bulan ya. Ada tidak sih Bu Anggi yang bisa membantu Bu Anggi ataupun mengingatkan Bu Anggi dalam pelaksanaan ide ini?
Mungkin sesama rekan sejawat yang saya minta untuk membantu saya, bisa saya mungkin rekan sejawat ya Bu ya, yang paling bisa untuk membantu saya dalam melaksanakan ide ini. Oke, rekan sejawat ya, Bu Anggi ya. Kurang lebih ada berapa orang sih atau hanya 1 orang saja sudah cukup gitu? Mungkin 2 orang ya Bu, karena saya ini megang kelas 6, ya mungkin saya akan bekerja sama dengan sesama kelas tinggi, yaitu bersama guru kelas 4 dan kelas 5. Berarti 2 orang Bu, sesama guru kelas tinggi. Oke, 2 orang itu akan berkolaborasi dengan Bu Anggi ya. Iya Bu, 2 orang itu akan berkolaborasi dengan saya. Bu Anggi, kalau boleh nih saya merangkum hasil diskusi kita malam hari ini. Bu Anggi itu kan awalnya memiliki hambatan dalam pembelajaran di kelas ya. Jadi cara meningkatkan kemampuan literasi, terutama keterampilan membaca pemahaman. Dan ternyata Bu Anggi sudah menemukan solusinya dan ide-idenya ya. Betul, Bu Anggi? Iya Bu, saya sudah menemukan idenya dan sudah tercerahkan. Ya, alhamdulillah ya jika sudah tercerahkan. Oh ya Bu Anggi, boleh nggak sih saya nanya lagi? Boleh dong. Apa sih yang Bu Anggi dapatkan dari sesi saat ini? Sesuai nggak sih dengan tujuan awal kita di obrolan pertama itu? Oke, yang saya dapatkan dari sesi ini di awal tadi kan saya udah langsung bilang nih ya kepada Bu Yuli kalau saya nih mengalami kendala atau hambatan ketika pembelajaran saya di kelas, yaitu gimana sih cara mengatasi siswa di kelas saya yang kemampuan literasi membaca pemahamannya rendah. Kemudian alhamdulillah setelah diskusi ini saya sudah tercerahkan dan mendapatkan solusi, yaitu memetakan siswa dalam kemampuan membacanya dan membuat pojok baca. Harapan saya sih dengan ide ini bisa membantu saya dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman saya di kelas saya. Bu, apa Ibu pernah nih sebelumnya membandingkan ketika menggunakan ide yang Ibu utarakan tadi dengan media lain atau misalnya dengan praktik baik dari sekolah lain gitu? Iya sih, sebelumnya sih untuk yang pojok baca tuh ya terutama karena tahun kemarin juga sudah dilaksanakan, saya itu mencari beberapa referensi terkait pembuatan pojok baca. Kemudian kalau untuk yang mematakan siswa terkait pemahaman membacanya, ya sesuai kemampuan membacanya itu baru kali ini saya lakukan Bu Yuli. Berarti ini inovasi ya Bu ya? Baru pertama kali dilakukan ya, betul tidak? Iya Bu, ini baru pertama kali dilakukan. Ya, begitu. Oke, Bu Anggi, kita ada di sesi akhir nih Bu. Bagaimana perasaan Bu Anggi sekarang? Saya pengen tahu nih. Perasaan saya lega banget Bu, tercerahkan dan saya ingin segera mewujudkan ide-ide yang bisa membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Oke, Bu Anggi, tadi waktunya 1 bulan ya. Ya, 1 bulan lagi kita ketemu lagi Bu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan saya akan bersedia mendengarkan cerita Bu Anggi tentang keberhasilannya dalam menerapkan ide-ide tadi Bu. Eh, apa namanya? Apakah bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh siswa dengan baik sehingga dapat mencapai level yang Bu Anggi targetkan, apalagi sampai ke level 10 yang paling ideal. amin. Semoga ya Bu Yuli, semoga saya bisa mencapai level ideal, level 10 ya untuk menghadapi masalah ini dan terlaksana semua. Terima kasih ya Bu Yuli atas motivasi dan doanya. Sami Bu Anggi. Sampai sini dulu ya sesi pertemuan kita. Semoga sehat selalu kita semua. Amin. Amin, amin ya robbal alamin.